pada kesempatan kali ini, saya akan sharingkan kepada Anda semua bagaimana sih sebenarnya kerja vitamin dalam tubuh kita. Oke, A, B, C, D, E, dan K. Ya, jadi abjad-abjad tadi bukan sembarangan abjad. Ya, jadi abjad-abjad tadi merupakan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa sih vitamin itu? Vitamin merupakan material pembangun yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi, vitamin-vitamin ini dibutuhkan dalam jumlah kecil agar tubuh kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, kenapa saya bilang dalam jumlah kecil? Karena vitamin-vitamin ini, kalau kita lihat satuannya adalah mikrogram, miligram, dan itu sangat kecil sekali. Tapi, dalam jumlah yang kecil ini, sangat-sangat penting bagi tubuh kita agar dapat berfungsi dengan baik. Ya, di dalam tubuh kita terdapat 3 pekerja. Nah, pekerja yang pertama berfungsi sebagai pembangun. Pekerja yang kedua sebagai defender. Defender ini apa? Defender ini sebagai pertahanan tubuh. Ya, kemudian pekerja yang ketiga itu adalah sebagai maintenance worker. Jadi maintenance worker ini sebagai, kalau saya ibaratkan, itu seperti pekerja harian. Ya, dan ketiga pekerja ini semuanya membutuhkan vitamin agar dapat bekerja dengan baik. Ya, nah, vitamin ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah water soluble. Jadi water soluble ini itu merupakan vitamin yang larut air. Dan kemudian ada fat soluble. Fat soluble ini adalah vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Ya, nah saya akan bahas satu persatu bagaimana vitamin-vitamin ini bekerja dalam tubuh kita. Ya, jadi vitamin ini bagaimana ditransportasi, bagaimana vitamin ini disimpan, bagaimana vitamin ini dibuang dari dalam tubuh kita. Oke, nah yang pertama kita bahas dulu vitamin yang larut air. Contohnya ada 2, jadi vitamin C dan vitamin B. Vitamin B sendiri ada 8 jenis vitamin B. Jadi bisa saya bilang vitamin ini namanya vitamin B kompleks. Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12 ya. Jadi makanya dibilang vitamin B kompleks karena bukan cuma satu vitamin B, bukan cuma satu vitamin B. Nah, vitamin C dan vitamin B kompleks ini dapat mudah sekali masuk dalam tubuh kita, dapat mudah sekali masuk dalam saluran pembuluh darah kita. Ya, karena di dalam pembuluh darah kita itu 83% isinya cairan. Ya, kurang lebih 83% isinya cairan berupa plasma darah. Nah, karena jadi mudah sekali diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, dan dapat digunakan oleh tubuh itu sangat mudah sekali. Sedangkan vitamin-vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K itu untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi saat kita makan, itu akan melewati lambung dan usus. Ya, jadi saat itu liver atau hati akan menghasilkan namanya cairan empedu. Cairan empedu ini bertugas untuk memecah lemak. Akhirnya lemak ini dapat digunakan sebagai karena vitamin tersebut larut dalam lemak, sehingga dapat diserap oleh dinding usus tadi. Ya, masuk ke dalam pembuluh darah. Itu pun vitamin-vitamin ini akan membutuhkan protein sebagai alat transportasi. Jadi tidak bisa seenaknya seperti vitamin yang larut air tadi. Jadi vitamin-vitamin yang larut lemak ini akan membutuhkan transportasi, istilahnya kalau saya bilang taksi. Jadi taksinya ini berupa apa sih? Berupa protein, ya. Jadi untuk dapat diedarkan ke seluruh tubuh, vitamin ini membutuhkan transportasi namanya protein. Ya. Kemudian itu dari segi transportasinya. Kemudian yang kedua, dari segi bagaimana vitamin-vitamin tersebut dapat disimpan dalam tubuh. Ya, kita bahas dulu vitamin yang larut air tadi. Jadi vitamin C dan vitamin B itu tidak dapat disimpan dalam tubuh, tidak dapat disimpan dalam tubuh dan jangka waktu lama. Contoh seperti ini. Misalnya, sekarang saya mengkonsumsi vitamin C atau vitamin B. 2 jam atau 3 jam lagi saya buang air kecil dan vitamin itu akan ikut terbuang. Kenapa? Karena larut dalam air, jadi akan mudah sekali dikeluarkan melalui ginjal kita. Ya. Kemudian, apa sih bedanya dengan vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K? Vitamin A, D, E, dan K yang larut lemak tadi, itu akan disimpan di dalam hati dan disimpan di dalam sel-sel lemak di dalam tubuh. Ya, jadi vitamin-vitamin tersebut tidak mudah dibuang oleh tubuh. Ya, jadi kita harus juga membatasi asupan-asupan vitamin karena vitamin-vitamin ini dapat disimpan. Oke, saya akan berikan contoh untuk vitamin yang larut dalam lemak. Ya. Jadi misalkan di dapur Anda ada sebuah lemari makanan, ya Anda dapat menyimpan makanan di sana. Jadi ibaratkan lemari makanan ini adalah hati Anda. Jadi hati Anda yang berfungsi menyimpan vitamin-vitamin yang larut lemak tadi. Ya, tentu saja Anda
tidak mungkin mengkonsumsinya berlebihan, karena vitamin B ini akan membebani liver Anda jika Anda mengkonsumsi berlebihan. Ya, sama misalnya dalam lemari makanan Anda itu penuh dengan makanan, Anda tidak mungkin mengisinya lagi dalam makanan. Ya, nah, lemari makanan ini berfungsi untuk apa? Jadi, saat kita membutuhkan, kita dapat mengambil makanan dari lemari makanan tersebut. Kurang lebih sama kerjanya dengan tubuh Anda. Jadi, saat tubuh Anda membutuhkan vitamin-vitamin tersebut, tubuh Anda akan mengambil dari tempat penyimpanannya. Dengan catatan tempat penyimpanannya harus dalam keadaan baik. Oke, saya rasa Anda sudah cukup paham tentang bagaimana kerja vitamin dalam tubuh Anda. Ya, sekarang saya akan memberikan sedikit fungsi dari apa sih vitamin-vitamin tersebut fungsinya. Ya, jadi vitamin B misalnya, vitamin B ini bertugas sebagai koenzim yang membantu enzim dalam proses tubuh menghasilkan energi. Ya, kemudian vitamin C sendiri mempunyai kemampuan untuk melawan infeksi dan membuat kolagen dalam tubuh kita. Jadi, kolagen ini dibutuhkan untuk jaringan tulang kita, gigi, kulit, dan sebagainya. Kemudian vitamin A. Vitamin A ini mempunyai kemampuan untuk membuat sel darah putih, yang merupakan tatanan tubuh kita tentunya, sel darah putih ini. Ya, kemudian membantu pembentukan tulang, dan membantu penglihatan juga, vision, penglihatannya. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk mengumpulkan kalsium dan fosfor, yang akan digunakan dalam membentukkan tulang nantinya. Kemudian vitamin E ini bekerja sebagai antioksidan yang bertugas untuk melawan radikal bebas yang merusak sel-sel di tubuh kita, ya. Kemudian vitamin K berfungsi mempunyai kemampuan untuk menghentikan perdarahan, misalnya saat kita luka. Jadi di situ vitamin K berperan, oke? Kemudian tanpa adanya vitamin-vitamin tersebut, tubuh kita tidak akan seimbang, jadi tubuh kita akan mudah mengalami masalah-masalah seperti kelelahan, kerusakan syaraf, gangguan jantung, dan beberapa penyakit seperti rickettsia dan scurvy, ya. Jadi Anda bisa lihat gambar dari sini rickettsia, ya, gangguan pada pembentukan tulang. Jadi gambar dari sini. Kemudian scurvy juga, Anda bisa lihat gambarnya di sini, ya. Oke, di sisi lain, terlalu banyak mengkonsumsi vitamin atau mengkonsumsi vitamin dalam jumlah berlebihan, itu juga merupakan racun bagi tubuh Anda. Dan yang terbaik adalah Anda mengkonsumsi vitamin yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.